Baik, untuk jemaat Pondok Surya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu dalam perjumpaan kami melalui media, sehingga melalui perjumpaan ini pun kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami boleh terus dibangun dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Pondok Surya, pada pagi hari ini kita melakukan jumpa di dalam ibadah melalui media sosial yang telah dikembangkan dalam teknologi. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi kita boleh mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada hari ini, yang diambil dari Kisah Rasul, pasal 2, ayat 41 sampai dengan 47, yaitu mengenai cara hidup jemaat yang pertama. Saya akan bacakan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik, jemaat Pondok Surya, itu suatu penggambaran tentang bagaimana kehidupan daripada jemaat mula-mula di Yerusalem. Pada waktu murid-murid itu menerima pencurahan Roh Kudus. Dikatakan di dalam pembacaan tadi, kemudian ada 3.000 orang yang dibaptis dan percaya kepada keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Keadaan jemaat dalam Kisah Rasul pasal 2, 41-47 tersebut merupakan jemaat yang luar biasa. Semua mereka terdiri pengikut Kristus yang baru. Awalnya hanya sebanyak 120 orang saja yang percaya kepada Yesus, yaitu murid-murid Yesus bersama orang-orang Yahudi yang datang dari perantauan pada perayaan Shavuot. Perayaan Shavuot itu pada waktu pencurahan Roh Kudus. Dalam perayaan itu juga dikatakan perayaan yang mengingat hukum Taurat diterima oleh Musa. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa dari peristiwa itu, pada waktu Yahudi merayakan penerimaan hukum Taurat, pada saat itu juga terjadi pencurahan Roh Kudus firman Tuhan kepada orang-orang yang hadir pada perayaan Shavuot itu. Kemudian setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, para murid memberitakan tentang Yesus kepada orang Yahudi yang datang ke Yerusalem dalam perayaan itu, dan kemudian sebanyak 3.000 orang menjadi percaya. Waktu itu jemaat belum sempurna, tetapi secara bertahap tumbuh dan berkembang ke arah yang benar. Namun kita perlu memperhatikan tentang apa dan bagaimana cara jemaat yang belum dewasa tersebut bertumbuh dan berkembang. Pada awalnya jemaat mula-mula tersebut berkumpul setiap hari
Kita baca pada Kisah pasal 2 46 tadi. Tetapi pada kenyataannya persekutuan setiap hari ini tidak dapat berlanjut. Bagaimana mungkin dan apa yang terjadi? Dalam perkembangan selanjutnya, jadwal persekutuan jemaat mula-mula kemudian menjadi berubah. Tidak lagi tiap hari, tapi kemudian mereka berkumpul pada setiap minggu. Kita baca pada Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 dan 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2. Di dalam pelayanan yang dilakukan, jemaat mula-mula ini tampaknya hampir sepenuhnya bergantung pada para rasul. Dan dalam perkembangannya, pelayanan tersebut kemudian ditetapkan adanya penetua, adanya diaken, dan orang-orang lain yang ikut melayani. Di dalam kebersamaannya, jemaat itu saling menjual harta benda mereka masing-masing dan meletakkan hasilnya di kaki para rasul untuk keperluan bersama. Ada juga di antara mereka yang ikut menyisihkan uang mereka pada hari pertama minggu itu sesuai kemampuan mereka masing-masing. Penginjilan memang mulai dilakukan pada masa itu, tetapi sebagian besar tampaknya hanya melalui khotbah para rasul saja. Di sini tampak jelas bahwa tidak ada program misi yang formal. Pada awal itu, jemaat di Yerusalem tidak pernah menjadi jemaat yang misionaris, belum pada awalnya itu. Seperti yang terjadi di Antioquia, yaitu perbedaan bahwa di Yerusalem belum. Kemudian kita melihat penginjilan itu dimulai di Antioquia. Kita baca pada Kisah Rasul pasal 13. Jemaat di Yerusalem terdiri dari orang-orang Yahudi saja dan masih belum ada aturan tentang hak dan kewajiban jemaat. Mereka juga belum memahami fakta bahwa jemaat yang dimaksudkan oleh Yesus dalam pengajarannya harus terdiri dari orang-orang Yahudi dan yang bukan Yahudi, di mana mereka semua menjadi satu di dalam Kristus. Pada awal tersebut, jemaat ini belum siap untuk merangkul bangsa-bangsa lain, karena dalam pemahaman mereka bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yahudi, dan kemudian orang-orang lain yang bukan Yahudi menjadi proselit. Artinya orang yang bukan Yahudi mau mengikuti agama Yahudi harus mengikuti semua tradisi Yahudi. Dengan demikian itu yang dikatakan proselit. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya orang-orang yang bukan Yahudi tersebut kemudian ditambahkan setelah kematian Stefanus. Jadi itu perkembangannya kemudian. Dan berita Injil mulai dibawa ke wilayah Samaria. Penginjilan orang yang bukan Yahudi dapat kita baca dalam Kisah Rasul pasal 10 dan 11. Dan khususnya dalam pasal 13, itu perkembangannya. Dalam Kisah Rasul pasal 2:47 ini, kita diberitahu bahwa jemaat saat itu disukai oleh semua orang. Itu ukuran sesungguhnya jemaat yang kita akan lakukan, akan kita bangun di dalam kehidupan gereja kita, bahwa jemaat itu seperti gereja mula-mula, mereka disukai oleh semua orang. Mereka dihormati dan mereka dihargai. Tetapi, saudara-saudara, keadaan tersebut berubah ketika Stefanus dibunuh dan para pengikut Yesus kemudian mulai dikejar-kejar dan dianiaya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, ini bukan jemaat yang sempurna, juga bukan jemaat yang sepenuhnya dewasa. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mengetahui bahwa pertumbuhan dan kedewasaan rohani membutuhkan waktu. Kemudian kita melihat apa dan bagaimana kebersamaan jemaat waktu itu. Pada jemaat mula-mula tersebut, mukjizat yang terjadi dilakukan dalam pelayanan para rasul. Hal itu berfungsi untuk mengakreditasi pelayanan para rasul yang berbicara atas nama Allah dengan otoritas Allah, penuh dari Allah. Kita bisa melihat di sini dalam pelayanan itu ada kuasa-kuasa keajaiban. Sehingga orang boleh melihat Allah bertindak, Allah menyertai. Dengan demikian banyak orang percaya oleh karena firman Tuhan ditaburkan dan kemudian kuasa-kuasa yang terjadi. Istilah tentang kumpulan tersebut mula-mula disebutkan oleh Lukas disebut persekutuan. Itu mulanya
istilah tentang siapa kumpulan-kumpulan itu. Lukas kemudian menyebut bahwa kumpulan itu adalah satu persekutuan. Dalam bahasa Inggris disebut fellowship, berarti partisipasi bersama atau berbagi sesuatu yang sama. Itu fellowship itu. Dengan demikian persekutuan ini bentuknya seperti kemitraan. Dalam Filipi 2 ayat 1, istilah ini digunakan untuk berbagi bersama dalam Roh Kudus. Kemudian dalam Filipi 3 ayat 10 dan 1 Petrus 4 ayat 13, istilah ini digunakan untuk berbagi dalam penderitaan Kristus. Kemudian dalam Galatia 2 ayat 9 dipakai dalam berbagi bersama dalam pelayanan. Itulah citra dan semangat pelayanan dari jemaat mula-mula tersebut. Semua dilakukan dalam tanggung jawab bersama. Itulah keindahan kebersamaan dalam jemaat mula-mula. Jemaat di Yerusalem saat itu hanya bermitra dengan sesama orang percaya saja, karena mereka hanya Yahudi saja. Untuk itu ia harus berjaga-jaga agar tidak bermitra dengan orang-orang di luar agama Kristen. Itu awalnya. Bagaimana rasul-rasul menjaga, bagaimana mereka menjaga, jangan terintervensi. Oleh karena Romawi pada saat itu juga membawa agama-agama pengajaran-pengajaran mereka. Sehingga untuk menjaga kekudusan, menjaga kesucian, mereka diatur jangan bercampur dulu dengan orang-orang di luar Yahudi. Itulah tekanan pengajaran pada awalnya. Karena itu orang Kristen tidak boleh bermitra secara tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya atau berbagi kegiatan yang dilakukan. Untuk menjaga pengajaran-pengajaran yang palsu, jemaat juga tidak dibolehkan menyambut kehadiran orang-orang yang memberitakan Injil palsu. Itu kita baca di 2 Yohanes 1 ayat 10-11. Dan kepada jemaat tersebut dianjurkan untuk menjadi rekan dengan individu-individu yang belum dewasa. Ya, tidak dianjurkan dulu, artinya menjaga ini. Jadi begitu ketatnya pengajaran, pokoknya dengan individu atau yang baru bertobat itu jangan terlalu mereka bercampur sehingga ada pengajaran yang kemudian kurang sempurna. Itulah pengaturan yang dilakukan yang ketat pada awal gereja mula-mula itu. Ungkapan paling umum dari persekutuan dalam Perjanjian Baru adalah berbagi atas sumber daya yang dimiliki. Mereka berkontribusi pada kebutuhan sesama jemaat, membangun keramah tamahan di antara sesama. Semua yang percaya hidup secara bersama-sama dan saling berbagi untuk kebutuhan bersama. Mereka menjual harta benda dan harta milik mereka dan membagikannya kepada semua orang, seperti yang dibutuhkan oleh semua orang. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana sikap dan hubungan gereja yang sehat dibandingkan apa yang terjadi pada jemaat mula-mula ini. Menilai kehidupan jemaat dalam Perjanjian Baru, kita tidak hanya melihat bagaimana mereka melakukan hal-hal yang benar, memiliki atau sikap yang benar, memiliki hati dan mempertahankan hubungan yang benar. Orang-orang yang baru percaya itu seperti pengantin baru. Mereka sepertinya tidak bisa terpisah satu sama lain. Itu sukacita. Kita bisa membayangkan baru mengetahui bahwa Yesus disalibkan, baru mengetahui bahwa Yesus naik ke surga, kemudian pada pencurahan Roh Kudus ada kuasa Tuhan menyertai. Mereka sungguh-sungguh bersatu mengucapkan syukur, sehingga mereka seperti pengantin baru dikatakan tadi, mereka seperti tidak bisa terpisah satu sama lain oleh karena keajaiban dan keindahan itu. Kegiatan-kegiatan yang disebut dalam pengajaran persekutuan, memecahkan roti dan doa adalah semua merupakan kegiatan bersama. Semua yang mereka lakukan, kebersamaan yang indah itu. Hal-hal yang dilakukan gereja bersama-sama. Sikap aku yang utama, aku yang lebih hebat di antara para murid hilang. Tidak ada terjadi pada gereja mula-mula itu. Sekarang orang-orang percaya ini bermurah hati dan tidak mengklaim apapun sebagai milik mereka. Mereka menyumbangkan barang pribadi untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Ini bukan hanya kebersamaan, ini adalah persatuan. Ini bukan hanya kasih sayang manusia, ini adalah cinta sejati sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam persekutuan tersebut ada rasa kagum dan hormat yang mendalam di antara jemaat.
oleh bukti-bukti kuasa dan kehadiran Allah melalui tanda dan keajaiban yang dilakukan oleh para rasul. Mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan masih bersama mereka. Mereka tahu bahwa Yesus tetap berkuasa di antara mereka. Dan hal ini khususnya terbukti dalam perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan melalui para rasul. Jemaat Perjanjian Baru adalah jemaat di mana Allah hadir melalui roh dan kuasanya untuk memuliakan dirinya dengan menghadirkan kuasa dan kasih karunia-Nya. Untuk itu, dalam pertumbuhannya, buah-buah roh adalah bukti kehadiran kuasanya sehingga membuat jemaat itu tumbuh dan dewasa. Itulah bentuk gereja yang kita inginkan dan menjadi suatu bentuk bagaimana kita membandingkannya kehidupan gereja mula-mula itu dan kehidupan gereja kita sekarang. Kita lihat di sini hal-hal yang kita bisa catat dalam cara hidup seperti yang katakan tadi gereja mula-mula itu. Dari uraian di atas kita bisa melihat bagaimana jemaat tersebut tumbuh dan dibangun oleh pengajaran para rasul. Walaupun jemaat tersebut masih sangat muda, tetapi ciri khas dari kehidupan Kristianinya ada, yaitu saling mengasihi dan disukai oleh semua orang. Ciri tersebut adalah sebagai berikut. Saya bacakan. Pertama, mereka dibaptis. Artinya mereka dirubah hidupnya. Baptisan itu adalah suatunya transformasi kehidupan di dalam mikveh. Jadi baptisan waktu Yahudi namanya mikveh. Kemudian karena mereka telah menjadi orang yang percaya kepada Yesus, kemudian mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ada ketekunan, mereka belajar melakukan pemahaman lebih dalam lagi tentang kehidupan sebagai orang percaya. Kemudian juga di dalam persekutuan itu ada tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh para rasul. Kemudian jemaat bersatu dalam keperluan saling menolong. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang kelima, ada yang menjual harta untuk keperluan bersama. Yang keenam, berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Yang ketujuh, saling membagi kebutuhan, makan dan minum secara bergantian dengan tulus di antara mereka. Jadi artinya ada pemecahan roti dari rumah ke rumah. Ya, mereka membangun demikian. Karena waktu itu belum ada namanya gedung gereja. Karena dalam sejarah bangunan gereja yang tempat beribadah itu dimulai pada tahun 325 Masehi. Jadi selama 300 tahun sejak Yesus naik ke surga, itu belum ada namanya organisasi gereja. Ya, contohnya misalnya waktu itu belum ada namanya Katolik. Semuanya sama saja. Ya, dan mereka kemudian secara pribadi masing-masing itu memberitakan Injil ke orang-orang di sekitar mereka. Sehingga belum ada organisasi gereja yang memerintahkan penginjilan. Jadi orang-orang itu saja yang percaya kepada Yesus, mereka kemudian masuk memberitakan Injil kemana saja mereka berada. Dan yang membuat mereka bertambah-tambahnya orang-orang percaya, pada bagian ke-8, mereka disukai oleh semua orang. Itu kunci daripada penginjilan mula-mula. Perilaku, perbuatan, kehadiran mereka disukai oleh semua orang, sehingga demikian gereja itu bertambah dan bertambah dan bertambah. Kiranya jemaat GKI Pondok Surya dapat membangun kebersamaan yang indah seperti jemaat mula-mula tersebut. Kesimpulan, sejak awal GKI Pondok Surya dikenal sebagai gereja yang mengajarkan firman Tuhan. Kita akan tetap begitu dan tidak pernah ingin hal itu berubah. Gereja yang sehat adalah gereja yang didirikan di atas pribadi dan karya Yesus Kristus dan firman-Nya yang sempurna. 3 pasal pertama dari kitab Efesus merupakan doktrin-doktrin Alkitab yang penting. Seruan Paulus kepada jemaat yang dibangun dalam pelayanannya adalah untuk menjalani kehidupan yang saleh dan benar. Untuk itu kita perhatikan apa yang dikatakan Paulus tentang gereja yang dilayaninya. Dikatakan demikian, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil
berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal yang saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Perhatikan bahwa pokok pembicaraan pada bagian terakhir kitab Efesus adalah mengenai bagaimana hubungan antar jemaat dalam gereja. Pada bagian pertama bab 4, Paulus menghimbau persatuan dan pertumbuhan jemaat. Kemudian pada bagian terakhir pasal keempat, Paulus menunjukkan bagaimana iman kepada Kristus menuntut adanya perubahan radikal dalam cara orang percaya berhubungan dengan orang lain. Ya, ada transformasi, perubahan yang radikal. Hubungan di antara sesama adalah bagian penting dalam pengajaran Paulus, dan itu harus menjadi hal yang terutama dalam pengajaran dan kehidupan gereja kita, GKI Pondok Surya. Sesuai dengan keadaan jemaat mula-mula, jemaat kita harus tetap bertekun dan hidup seperti apa yang diajarkan pada cara hidup jemaat yang pertama tersebut. Apa yang harus tetap kita pertahankan adalah hubungan kasih yang indah di antara jemaat yang saling membantu dan memperhatikan. Hal ini penting kita jaga dan pertahankan. Karena di dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus mengkritik jemaat Efesus yang kehilangan kasih mula-mula. Dikatakan demikian, tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara kaki ketujuh dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, namun demikian, ini kritik Yesus, namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kehilangan kasih mula-mula adalah penggambaran tentang kehilangan semangat dan gairah waktu awal membangun gereja. Misalnya, gairah kita pada waktu GKI Pondok Surya begitu sukacitanya. Itu yang dikatakan Yesus, jangan hilang. Ya, jangan hilangkan gairah itu. Cerminan keindahan itu merupakan keindahan keintiman dengan Yesus Kristus. Biarlah jemaat GKI Pondok Surya tetap bergairah dalam pertumbuhannya dan berkembang dalam penyertaan Tuhan. Sehingga keberadaan kehidupan kita pun disukai oleh semua orang yang ada di sekitar kompleks kita ini. Dan biarlah kita menjadi contoh, karena intisari gereja mula-mula adalah sesungguhnya Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Dikatakan di situ, mereka disukai oleh semua orang. Dan itulah keberadaan kita GKI Pondok Surya sampai ini hari. Kita mengucapkan syukur atas kepada Tuhan, karena Tuhan memelihara tempat kita beribadah. Dan sampai hari ini kita bersukacita di dalam kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini membuat kehidupan kita lebih indah lagi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia pengajaran Tuhan kepada kami pada siang hari ini. Dan biarlah melalui firman ini kami belajar. Seperti gereja mula-mula, jemaat mula-mula, mereka disukai oleh semua orang. Karena kehidupan mereka indah, mengasihi di antara sesamanya, saling menolong, dan mereka saling menghormati. Dan contoh ini boleh dilihat oleh orang-orang lain, gereja-gereja lain yang ada di sekitar kami. Dan biarlah jemaat Pondok Surya ini yang telah Engkau berkati ini, boleh kemudian menjadi teladan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, dan di dalam pelayanan kehidupan gereja yang Tuhan berikan kepada GKI Pondok Surya, di mana Tuhan melindunginya dan menyertainya, dan terus memberikan kekuatan kepadanya, kepada hamba-hambanya. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.